Al-hudud itu adalah hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau yang tidak ditetapkan oleh syariat namanya ta'zir. Dan hukuman hudud ini bisa ditemukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya thamanina jaldah, ada dalam Al-Quran. Misalnya untuk orang yang mampu 40 kali cambukan, itu di dalam As-Sunnah. Nah, ini kalau anti firmata anak alien alaihi salam akhlaqan asal iritatu anil Islam. Beberapa kali dikatakan atas kepala dan akun di ukhri kaum dinar. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'adibu bi adabillah. Wa kuntu qatilahu bi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anta alladhi la yuqtiluni. Beberapa kali dikatakan alaihi salam kepala oleh Ibnu Abbas. Waiha bin Abbas, celaka Ibnu Abbas ini arumpunya. Orangnya memuji Ibnu Abbas atau mencela? Maksudnya kenapa dikatakan celaka? Dalam riwayat yang lain, waiha ummi Ibnu Abbas. Tapi mungkin salah. Nah, terus di sini muhtamalun annahu lam yarda bima tarada. Bisa jadi ini maksudnya adalah beliau tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas, karena larangannya di sini hanya ditensih. Kenapa dia malah mengatakan mutlak haram? Ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua, Ibnu Abbas malah dia ridho dengan perkataan Ibnu Abbas tadi. Nah, sehingga maksudnya memuji Ibnu Abbas, dia ingat hadis Nabi yang Ali tidak ingat. Yang mungkin Ali tidak ingat karena ketemu-ketemunya terhadap orang-orang Syiah yang dia menuhankan Ali. Karena kan mereka menuhankan Ali, akhirnya dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi awalnya mereka itu mengatakan Ali Tuhan. Kemudian Ali mengatakan, kalau kalian masih nekat mengatakan saya Tuhan, saya bakar kalian. Nah, mereka mengatakan, wah ini berarti Tuhan betul. Karena sabda Nabi, yang boleh menyiksa dengan api itu adalah Rabbun Nar, itu Allah. Dia ngancam kita dengan api, berarti Tuhan betul itu. Akhirnya Ali dibakar betul. Nah, Dari kala naktinya di kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertama kita sudah muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Ila bi'ita salasin. Asai bizadi wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-qariku lil jamaah. Yang berkaitan dengan bab adalah al-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, murtad. Maka dinihi maksudnya Islam, jamaah maksudnya jamaah kaum muslimin. Kemudian hadis yang sebelumnya ini, man baddala dina, siapapun, kata-kata siapapun, man ini adalah isim mausul, dan kaidahnya adalah ismul mausul yadullu 'alal umum, sehingga menurut jumhur laki dan perempuan sama saja. Menurut mereka mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi yuqtadur dzakar wa yuhbasul unsa wa yuhbasul unsa. Untuk perempuan, kalau dia murtad maka hanya dibunuh, tidak dibunuh. Nah, membagi dua seperti ini tanpa dalil tidak kuat. Yang kuat adalah man, itu umum, berarti semua muslim kafir hukumnya sama. Kenapa kamu beda-bedakan? Nah, Dari kala Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi'ita salasin. Rajulan zana kata isyamin fa'innahu yurjam. Rajulan harajan muharikan billahi wa li'ikwa rasulihi fa'innahu yurjam al-yusrat al-yunfa minal ardi al-yaktura nafsan fa'lik al-qiyah.
Kalau muharabah nanti akan ada babnya, yaitu mengganggu keamanan kaum muslimin, maka disebut muharabah, itu memerangi kaum muslimin. Kemudian anak diberikan para Abu Musa akal tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Runai rajulani minal as'ariyin ahaduma an yamini wal akhar an yasari Fakilahuma sa'alal amal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitun Faqala ma taqul ya Abu Musa qala ya Abdullah bin Qais qultu walladhi ba'athaka bil haqqi ma ata'ani ala nafi anfusihima wa ma sya'altu annahuma yadlugani amal qala rufa'ani anzuru ila siratihi atat safatihi qala sok qala lan nasta'ila aw qala lan nasta'il ala amalina man aradahu walakin idhab anda ya Abu Musa aw ya Abdullah bin Qais wa ba'athahu ala Yaman summa atba'ahu Mu'adz bin Jabal qala falamma qadima alaihi Mu'adz qala inzil wa alqalahu bisadatan wa ila rajulin innahu mu'taqil qala ma hadha qala hadha kana yahudiyan fa'aslama summa raja'a dinahu ila su'in qala la ajlis hatta yuqtal. Jadi orang yang minta pekerjaan kepada Nabi SAW malah tidak dikasih, karena orang-orang yang minta pekerjaan seperti itu, pekerjaan maksudnya jabatan di dalam pemerintahan ini, menjadi amil zakat kah atau menjadi apa, karena biasanya orang seperti itu kurang amanah, karena ada udang di balik batu dia minta begitu. Adapun qalasat itu adalah irtafa'at, naik. Yang naik apanya? Ya syafahnya tadi. Qala Allah wa rasulihi qala idris na'am qala la ajzi hatta yuqala qala Allah wa rasulihi qala sallallahu sama Allah fa'amara bihi faqutila sementara para tiang al-laili faqala ahduhum Mu'adz bin Jabal ama ana fa'anaku akumu aw akumu wa anamu wa arju fi nawmati ma arju fi qawmati. Faqala ahaduhuma, itu adalah Mu'adz bin Jabalin itu sebagai badalnya. Jadi ini kan dua-duanya dikirim ke Yaman ya. Yang satunya di Aden yaitu Mu'adz, yang satunya di Son'a yaitu Abu Musa. Nah, pas Mu'adz ini berkunjung kepada Abu Musa, ada orang murtad oleh Sayyidina Mu'adz disuruh dibunuh sekarang. Kemudian disuruh dia turun dulu, santai dulu, ya, ngopi-ngopi, nanti saya bunuh. Maka dia katakan la ajlis hatta yaqtul, bunuh dulu saya baru turun. Akhirnya dia pun dibunuh, kemudian Mu'adz baru turun. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang murtad dibunuh, apakah perlu dikasih waktu 3 hari untuk diberi tempo? Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama kita rahimahullah taala. Orang menurut Sayyidina Mu'adz tidak ada tempo-tempo gitu, disuruh kembali nggak mau bantai. Nah, sebagian ulama berpendapat dikasih tempo waktu selama 3 hari. Kemudian mereka mudzakkar tentang qiyamul lail. Nah, kalau Mu'adz mengatakan saya tidur kemudian bangun, dan saya berharap tidur saya mendapatkan pahala, karena tidurnya adalah persiapan untuk bangun. Nah, orang yang persiapan untuk melakukan sesuatu, persiapannya itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya antum sebelum kajian tidur dulu supaya di kajian tidak tidur, tidurnya itu berpahala. Nah, Kemudian qala Nabi Musa qala qatima alayya Mu'adzun wa ana fil Yaman. Wa turunkan Yahudiyan fa aslama farqata anil Islam qala ma qatima Mu'adzun qala la anzil anda badi hatta yuqtal. Aku bilang qala ahluma wa kana qatis tiba qabla dalika. nah ini yang berpendapat harus dimintai taubat darinya dengan hadis ini, ustutiba.
yang berpendapat tidak harus, yang karena tidak ada perintah dari Nabi SAW bahwa dia harus tiba dulu. Menilai kolam anak Burdah menilai kisah kolam keadaan Abu Musa keutnya Abu Musa dirujulin wadir kata anil Islam. Kata Abu istri nalai lakan al-Qari dan Burdah. Baca al-Adun kata Abu keadaan Qadarabah Ulu-Qari. Abu Dawud terbuh, dan di akhirnya itu walam yadhkur fihi al-istitabah, dan hanya wajar berada perselisihan pendapat. Lebih ilai kolam anil Qasim dan kolam bila kisah kolam kolam yanzil hatta tilka umukumu wa mustatakumu. Ini doaif sangatnya. Lebih ilai kolam anil Abbas kolam kan Abdullah bin Sa'din ibni Abi Sarahim yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azalla bi syaitan alaihi qawlil kuffar fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuktala yawman fathi. Fastajara lahu Utsman bin Affan fa ajarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya kafir musta'man, dikasih perlindungan oleh seorang muslim, maka haram darahnya. Nah, adapun kisah akhirnya bagaimana, apakah dia kembali masuk Islam ataukah bagaimana, tidak disebutkan di sini. Nah, kalau kita tulis Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh, ini kita temukan dalam kitab Masyahir Ulama al-Ansar, Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh. Nah, berarti apa? Dia sudah masuk Islam kembali. Yang disebutkan dalam nama tokoh-tokoh ulama al-Ansar. Nah, Ini kola anjak bin kola maka naya buka di Makkah ikhtabar Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh ila Utsman bin Affan. Baca Abi minta al-Qatamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah bagi Abdullah rafa'a ra'sahu wa nadara ilaihi salasan. Qulu dzalika ya'ta fa baya'ahu ba'da salasin thumma aqbala ala ashabihi faqala amma kana fiikum rajulun rashidun yaqumu ila hadha haythu ra'ani kafaftu yadi an bai'atihi fayaqtuluhu faqalu ma nadri ya Rasulullah ma fi nafsika illa awma'ta ilaina bi'ainika qala Allah awmatani saran, kenapa engkau tidak ma nadri ya Rasulullah ma fi nafsika alla awma'ta ilaina bi'ainika qala innahu la yanbaghi li nabiyyin an takuna lahu fa'inatul aqli. Nah, berarti akhirnya masuk Islam lagi. Padahal awalnya Nabi sudah mendiamkan. Nah, mungkin Sayyidina Umar gak ada waktu itu. Umar ada langsung penggalan. Nah, Demi kala anjari bin qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza abaqa al-'abdu ila syirki faqad halaka minhu. Abdu budak. Jadi kita punya budak muslim, kemudian gabung sama orang-orang musyrik. Nah, halal darahnya. Hadis dhaif. Dan minggat padahal seorang budak itu hukumnya dosa besar karena salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang lain. Nah, Demi ilai kala tauhid fi mansabtan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa sih anak akma kanat lahu umwalatin tasbihu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqau fihi fayanhala falatan kahi wa yasjuruha falatan zajir. Qala karena maka Nabi dana ilatin ja'alat taqau fi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasbihuhu qala wal wa ta'ahu fi badaniha wal pedang kecil loh. Kalau sekarang mungkin ya belati. Nah, Maka alaiha faqatalaha fawaqa'a fi rijliha kifrin falattafat menggunakan biddan falamma asbahatu ila dhalika bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajama'an nas faqala anshidullaha rajulan fa'ala ma fa'ala li alaihi haqqan illa qama.
Jadi yang melakukan kemarin, ayo berdiri, saya minta dengan nama Allah, anshuduka Allah. وقال الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. Yatazalzal itu guncang karena apa? Caranya tidak sempurna itu. وقال يا رسول الله أنا سيدنا أنا تسلمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأسجدها فلا تنزجر ولمنها إثنان نصف الركعتين وقال في رفيقة فلما كانت القارئة جعلت تسلمك وتقع فيك قالت المقبل فوضعت في بيت الله واتفقت عليها حتى قتلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن يكونها هدر. Darahnya sia-sia, artinya tidak ada dietnya. Karena apa? Dia berhak untuk dibunuh. Maka babnya dari orang yang mencela Nabi SAW bagaimana? Halal dam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kuntum tastahzi'un. Terus apa ayatnya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, berarti apa? Mencela Nabi SAW kafir. Kemudian sekolah Ali radhiyallahu anhu anna yudiyatan kana tasbih Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama ufihi. Kalau apa lalu tidak akan mata. Kalau kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal. Sama ya. Hanya di sini dhaif yang Yahudi ini. Kemudian sekolah an Abi Darda sekolah untuk indah Abi Bakar radhiyallahu anhu pertama yaitu ala rajulin tashatta alaihi. Yaqulu ta'danu li khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adriku anqah qala fa'adhu kali nabi radhiyallahu faqama pada fa'arsala ilayhi faqala man ladhi kunta anifan qultu idan li adriku anqah qala akun fa'ilan law amartuka qultu na'am qala la wallahi maka Nabi sering tak tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi khusus Nabi boleh, selain Nabi nggak boleh. Karena apa? Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara selain Nabi tidak mendapatkan wahyu, dan hukum asalnya seorang muslim tidak boleh dibunuh. Nah, maka tafsirannya di bawahnya itu qala Ahmad. Qala Ahmad bin Hanbal kami kami Abi Bakr ayatul lalu jerami lagi iblis selas alwati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufran ba'da imanin au zinan ba'da ihsanin au qatul nafsin bima dan nafsin wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul Annahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Menjaa fil muharabatul muslimin. Dalam ayat Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu. Memerangi Allah dan Rasulnya maksudnya memerangi kaum muslimin, yaitu mengancam keamanan mereka dengan merampok di tengah jalan misalnya. Nah, kemudian qala an Anas bin Malik an qawman min Uqlin ini nama satu kabilah. Qala min Qurainah qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada tawamun wa hakim. Apa artinya itu? Tidak kerasan maksudnya ketika datang ke Madinah itu langsung menjadi demam-demam. Dan memang dulu begitu, setiap orang yang bukan dari penduduk Madinah tinggal di Madinah maka pasti akan demam-demam gitu. Itu terjemahan dari pondok dulu ya, tidak kerasan sampai demam. Nah, ya ada santri ya demam-demam dulu yang tidak kerasan di sini ya. Rikoh unta-unta, maksudnya disuruh meminum
susu onta dan kencingnya. Liqah itu onta yang bersusu, kalau tidak bersusu tidak disebut liqah. Kemudian ayyashrabu min adwalinya wa albaniya. Kambaraku falamma sofu qatalu ra'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasfatu na'am. Wabarawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahu min awalin nadal. Fa'arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asarihim. Mereka ma'anmara hatta ji'atihim. Fa'amara diri faquti'at aydihim wa abduluhu wa sumira a'inuhu wa ulqaw fil harrati yastasquna fala yasquna. Kenapa kutiat aydihim wa arjuluhum? Karena sesuai dengan ayatnya, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Itu karena dia mengambil harta kaum muslimin tadi. Wasumira iluhum, di mismar itu apa? Paku ya, jadi paku dipanaskan ya kan, setelah dipanaskan kemudian dicolekkan pada mata mereka, jelas nih. Nah, kenapa begitu? Karena mereka melakukan kepada ra'i tadi seperti itu. Jadi ini kisos, bukan karena sadis, bukan. Makanya jumhur berpendapat kisos itu harus sesuai dengan perbuatannya. Nah, Imam Malik kan adalah kisos ila bisayf kan. Ini buktinya bil mismar. Terus mereka dilempar di harrah itu yang di timur dan baratnya Madinah yang sangat panas itu karena batu-batu hitam. Kemudian ditafsiri oleh Abu Qilabah kata orang dijelaskan bahwa iqaman saraku wa qatalu pada imani Muhammadullah wa Rasulullah. Nah, jadi kutiat aydihim wa arjuluhum itu karena saraku, kemudian dibunuh oleh Nabi karena dibiarkan di haram ya karena qatalu. Adapun mismarnya tadi karena mereka juga memismari sahabat Nabi tadi. Nah, Nabiya iqala an ayyub bi isnadihi pada bihadal hadis. Orang ini ta'amara bimasamiri fa'uhminat fa'tahanabu wa ta'aitu wa aijulahum wa hasanahum. Dan tidak mencos mereka, maksudnya setelah dipotong tangannya itu dibiarkan darahnya netes terus sampai mati. Biasanya kalau orang maling itu setelah tangannya dipotong itu kemudian dicos pada minyak yang panas sehingga panas memang rasanya ya, tapi darahnya kemudian berhenti. Kok bisa ya dicos pada minyak panas darahnya berhenti? Kenapa itu? Oh, karena kosong kayak apa belanggar itu. Nah, Nabiya iqala an Anas bin Malik pada bihadal hadis pada fihi wa asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabihi qalfa fa'utiya bihi qala fa'anzalallahu ta'ala fi dhalika innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada. Al-ayat. Qafah itu adalah seseorang yang bisa mengetahui langkah orang sehingga tahu ini bekas langkahnya orang dari Solo, ini bekas langkahnya orang dari Cirebon, itu tahu. Sehingga kalau ada santriwati lari ya, panggilkan qaif. Di mana ini santriwati ini? Dia melihat bekas-bekas langkah di jalan, itu tahu, oh ini langkahnya orang itu ke sana. Sehingga nggak perlu saat ayat lari-lari ke sana kemari cari yang lari tersebut. Tapi lucu juga saat ayat cerita itu, udah cari-cari lelah nggak ketemu, tiba-tiba dia berhenti udah lelah, tiba-tiba nongol orangnya yang lari tadi. Nah, qaif itu begitu ya, modelnya dia itu bisa mengetahui manusia dengan melihat bekas langkahnya. Ahli nasab itu juga caranya seperti itu ya, qaif ini melihat kaki orang tahu ini anaknya si fulan, anaknya si fulan. Yang dikirim oleh Nabi waktu itu ada 20 pemuda sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim
20 plus 1 qaif ini. Kemudian pada Anas bin Malik gara-gara hadis para Anas pada kata itu ada kalau yakni Allah bihi atasan hatta mati. Yang timu menggigit. Kemudian pada Anas bin Malik gara-gara hadis Nawawi jaga sunama la al-muslah pada rekor menghilang. Nah, kemudian Nabi melarang dari mutilasi ya. Nah, kenapa kok tadi dimutilasi orangnya tadi? Ya, karena dia melakukan mutilasi itu. Nah, makanya muncul perselisihan pendapat di antara para ulama tadi. Masih berlaku enggak mutilasi ini? Tampaknya Imam Malik memegangi kata-kata naha anil mutlaq, berarti sudah enggak berlaku lagi. Tapi kalau jumhur naha anil mutlaq kecuali kalau qisas. Kalau penggunanya dengan mutlaq, ya qisasnya dengan mutlaq. Ya masing-masing punya hujah. Kalau saya lebih cocok jumhur. Karena apa? Pertama karena qisas itu artinya mumatsalah. Kalau nggak semisalnya namanya bukan qisas. Terus yang kedua kan tidak hanya sekali ini Nabi melakukan qisas. Nah, sehingga dari beberapa kali Nabi melakukan itu berarti itu adalah memang harus sama. Nah, Dari bawah Amir Umar Amir San Umaru ala ibni Nabi sallallahu alaihi wasallam Astagfirullah. Karena Tuhan Islam kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bapak Sati Asadikin Ta'ulidu Kepata Aitiyamu Ba'adulahu Bersama La'a'imahu Kala wana sedati min ayat yang farabah Bahwa ladina akhbar amin Anas bin Malik al-Hajjaj Bina sa'alahu. ini jadi Hajjaj kan pernah bertanya, wahai Anas, siksaan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi yang paling berat? Nah, oleh Anas dijawab, maka dikomentari oleh muridnya Anas, alangkah bagusnya kalau tidak dijawab, karena Hajjaj itu nanti akan menggunakan sebagai dalil menyiksa kaum muslimin. Padahal itu siksaan Nabi kepada orang yang sudah murtad. Apa bedanya samala dengan samaro? Apa bedanya? Lam sama roh bedanya. Kalau tadi kan sama roh memismari. Nah, kalau samalah, nah, ada dua pendapatnya, ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Kalau yang bedakan, samala itu artinya mencoplok. Jadi mismarnya ditancapkan di matanya, kemudian dicongkel gitu. Mantap kan? Dicongkel atau dicoplokkan katanya. Berbicara pada anak Sinat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kata alladziina syaraku liqahu bersama la'adina mungkinan Atabullahu ta'ala tidalika Fa'anzalallahu ta'ala Innaman jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada ayyuqatalu aw yusallabu al-ayat. Ini dhaif ya. Dan Allah tidak mengitab atau mencela Nabi yang hanya qisas kan. Kecuali kalau Nabi ketemu tak congkel saja matanya, padahal tadi dia tidak melakukan beda lagi. Ini hanya melakukan yang serupa. Kemudian kolat an Muhammad bin Sirin kolat kan ada kolat tanzilan hudud, yakni itu Anas. Ya, artinya setelah turun hudud, maka sudah tidak ada lagi congkel mata. Tapi hadisnya juga dhaif. Kemudian kolat ini atas kolat Inna jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard ila qawlihi ghafurur rahim. Nazalat fil ayatil musyrikin wa man taba minhum qabla an yuftara alayhi lan ya'budu dzalika ayyuqama fihi al-hadd alladhi asatahu. Ini Allah menyuruh pilihan, boleh dibunuh, boleh disalib, boleh dipotong tangan dan kaki secara bersilang,
boleh juga dinafikan dari tempat tinggal mereka, dipindah ke Jawa Timur kalau orangnya Jawa Tengah misalnya. Nah ini pilihan ini bagaimana maksudnya? Ini ada dua pendapat nih. Pendapat pertama, imam boleh memilih, jadi bebas mana hukumannya. Pendapat yang kedua, dan ini lebih masuk akal, bahwa ini sesuai dengan kriminalnya. Kalau dia membunuh saja maka yuqtalu, kalau dia membunuh sama merampas harta maka yusaldabu. Kalau dia merampas harta saja tuqata aydihim warjuluhum min khilaf. Kalau dia menakut-nakuti saja, tidak sampai membunuh, tidak sampai merampas, maka yunfau minal ardh. Nah, Kemudian qala tabun fil hakim yashfa' fihi. yushafa, dimintai syafaat padanya. Maksudnya boleh enggak seperti itu? Kemudian qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammuhum sya'nan mar'ah al-mujrimiyah allati sarqat. Qalu man yukallimu fiha ta'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu orang yajtari ila Usamah bin Zaidin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nama Usamah? Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Usamah, ada sya'u fi haddin min hududillah. Summa qala fahtataba. Faqala inna ma halaka alladhina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim dha'if aqamu alaihim hadd. Wa ayyullah Waimullah. Ini sumpah nih, demi Allah. Ayyullah law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Artinya hukuman had itu tidak bisa digugurkan. Oh ini karena putrinya Nabi nggak bisa, ini karena ustaz nggak bisa. Had ya had. Kalau takzir bisa digugurkan untuk orang-orang yang terpandang, mungkin dia pas khilaf gitu kan. Nah terus kisahnya Makhzumiyah ini bagaimana? Kalau di sini kan sarokat, dia maling kan, karena maling dia berhak untuk dipotong tangannya. Tapi ada pendapat yang lain, yaitu dia tidak maling. Nah, kita baca hadis berikutnya itu. Kemudian qala ana Aisyah radhiyallahu anha qalat ana imra'atun mujrimiyah tas'al dan mata berkata. Nah jadi pinjam kalung misalnya, ketika diminta kembali dia bilang saya enggak pinjam kok. Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam biqat'i dia. Bapak salam berhati silais, qala perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatana. Qala Abu Daud, lanjutkan. Qala Abu Dawud Rasulullah bin hadal hadis an Yunus an Zuhri wa qala fihi kama qala Lais. Inna imra'atan sarqat fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Fath. Barwa Lais an Yunus an Ibn Shihab bi isnadihi faqala ista'arat imra'atun wa ruya Mas'ud wa rawa Mas'ud bin Aswad an Nabi sallallahu alaihi wasallam Rakara ahwa hadal khabar. Qala suriqat qatifatan min baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu Abu Zubair an Jabir an imra'atan sarqat fa'adat bi Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mencuri dia berlindung dengan Zainab putri Nabi. Nah jadi ringkasnya, ini perempuan dipotong karena apa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama karena sarokat, sesuai hadis yang mengatakan sarokat. Pendapat kedua mengatakan bahwa dia tajhaduhu, istilahnya itu jahidul ariyah, orang yang membantah bahwa dia sudah meminjam. Nah dalam hal ini jumhur berpendapat dia dipotong tangannya karena sarokat, karena dalam Quran kita hanya menemukan yang dipotong tangan itu yang sariko atau fardhu aidiyahuma. Nah sementara Imam Ahmad menyelisih mereka beliau berpendapat jahidul ariyah itu dipotong tangannya. Atau memang riwayatnya berbeda-beda ini, ada yang istarat, ada yang sarokat. Nah, sehingga lebih bagus kalau kita kompromikan. Artinya si perempuan ini dia itu suka pinjam tidak memberikan, tapi itu tidak sampai dipotong tangan. Kapan dipotong tangannya? Pas dia maling. Buktinya tadi setelah maling kemudian berlindung ke rumahnya Zainab. Ketahuan kan? Nah, ketahuan berlindung. Sehingga kata-kata sarqat fa'adzat menunjukkan bahwa dipotongnya bukan karena jahidul ariyahnya. Jahidul ariyahnya itu sifat dia sebelum itu.
وفي قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد dari hayat asalatihim ila hajib. Maafkanlah orang-orang yang punya posisi akan kesalahan-kesalahan mereka. Artinya hukuman takzir itu masih bisa dibatalkan dari orang-orang yang punya posisi, ya, misalnya Pak RT lah atau Pak Imam lah. Tapi kalau hudud nggak bisa, yang bisa hanya takzir saja. Jadi kalau kabul afi an yudrik malaikat bin sultan. Anak Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'aful hudud fi ma bainakum kama qala wajibin haddin kepada jatuh. Nah, jadi misalnya ada maling kita tangkap, kalau mau dimaafkan maafkan saja. Tapi kalau dilaporkan kepada penguasa, ya udah potong tangan. Dimaafkan baru dilaporkan ke penguasa, boleh. Ini Pak malingnya, tapi sudah saya maafkan, jadi tolong jangan dipotong tangannya, ini hanya laporan saja. Nah, belum dimaafkan ya harus potong tangannya. Nah, Jadi kalau kabul kisatri alal anjuruti An-Yazid keterinain Al-Jazi an-nama izan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amara indahu fa'amara bihi fa'amara bihi hasil Tawis kartahu pisau kita karena kaya dan apa. jadi hazal apa hazal di sini? Hazal, ya. Hadis ini dhaif. Tapi bahwa orang yang melakukan zina lebih baik tidak mengaku daripada dia mengaku, itu memang hadisnya sahih dalam hadis yang lain. Yang penting taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ilai qala ani terimun kadir an mazalan amara ma'izan ayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitihi. Nah, Hazal ini temannya. Nah, Bumi ilai qala bakun kisun dikati yaji'u kaitihi. An alqam atau meniwain an atihi an memperalkan farajat ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam beri diserah. Kata Rabbah hari tidur tajallalaha yani jamaah. Artinya asalnya tajallala menutupi, ya. Jadi maksudnya memperkosa, ya. Parah banget ini. Jadi kan sudah pakai rukun harusnya berangkat sholat, kan. Nanti perkosa ini biar mikirin orang kena. Nah, Kesalat maka Rabbah kamar wa'ala ilarik tidak berparat. Indra papa alaihi kada wa kada Fawarat isotatan dengan mudajirin faqalat inna dhalika rujul ka'alati kada wa kada Fakalaku fa'ahadu rujula alladhi Danat annahu waqa'a alaiha Fa'atau labihi faqalat na'abdu walada Fa'atau bihi Nabiya sallallahu alaihi wasallam Falamma amara bihi Qama sahibuha alladhi waqa'a alaiha Faqala ya Rasulullah ana sahibuha Faqala lana idhabi faqad ghafarallahu laki وقال للرجل قولا حسنا قال أبو داود يعني الرجل المعروف وقال للرجل الذي وقع عليها ترجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. Jadi orang yang melakukan zina kalau dia sudah muhsan maka dirajam. Nah, adapun di sini dia mengaku, maka mengaku itu tidak harus sampai 4 kali. Karena dia cuma mengatakan ana sahibuha, sayalah pelakunya, bukan orang ini yang tertuduh ini. Ya mungkin badannya mirip, ya. Atau mungkin wajahnya mirip, atau mungkin kakak beradik kembar. Kita nggak tahu ya apakah ini saudara atau bukan. Karena pernah teman saya itu seorang ustadz itu di pasar langsung ditangkap sama ibu-ibu. Mana utangnya nggak dibayar-bayar? Teman saya ini kaget, nah utang apa bu? Jangan pura-pura kamu itu
Sebentar bu, mungkin mas saya itu lahir kembar sama mas saya, mungkin yang utang tuh mas saya nggak utang bu. Oh oke, mohon maaf. Nah itu karena kembar, mirip banget, langsung ditangkap di pasar. Nah kata-kata anak sahih ini bahwasanya al-iqraf marrah itu sudah al-iqrar marrah itu sudah cukup. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat harus 4 marrat. Kemudian kalau baru kita bikin berhak. Anak Umayyah al-Mahzuni anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam udah bilisin pada tarafa ikhtilafan dalam mencet ta'amul makaan. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'ihal basurakat barat berat fa'ada alaihi marataini al-salasan fa'amaratihi fa'ata'am waji'atihi fa'ala istaghfirullah watub ilaihi fa'ala astaghfirullah wa atubu ilaihi fa'ala Allahumma tub alaihi fa'alamu salasan. Kembali ke hadis sebelumnya ya, Syekh Albani berpendapat bahwa urjumuhu itu dhaif. Yang rajih adalah bahwa dia tidak dirajam, berarti dia belum muhsan. Karena kalau muhsan ya dirajam. Ya, karena Syekh Albani kan biasanya mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak ya. Nah, sehingga satunya mengatakan rajam, satunya tidak. Nah itu kata beliau yang rajih yang tidak dirajam. Adapun berikutnya mentalqin di dalam had. Yang dimaksud mentalqin ini adalah seorang qadhi mentalqin kepada pelaku kriminal bahwa dia tidak melakukan perbuatannya tadi. Nah, di sini kalimat yang menunjukkan talqin adalah ma'ikhaduka sarabta. Saya tidak mengira seorang seperti kamu itu maling. Kamu wajahnya teduh gitu loh, maling nggak mungkin. Nah, maka seandainya dia mengatakan, oh enggak, enggak maling saya salah. Saya kira seperti itu maling. Enggak maling saya. Nah, seandainya dia begitu udah bebas. Ya, kalau dia ngaku lagi ya sudah. Dan di sini dia ngakunya kan marrataini atau thalathan. Sehingga tidak harus mengaku sampai 4 kali. Bahkan 1 kali pun sudah cukup. Sama dengan zina tadi, 1 kali pun sudah cukup. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Nah, nanti silahkan dilihat ya, apa ada perselisihan para ulama tentang talqin ini, karena hadisnya dhaif. Wala yusammi, dia mengaku melakukan satu perbuatan yang ada hadnya, tapi tidak disebutkan apa yang dia lakukan. Nah, Ya Rasulullah, ini asabtu haddan fa'atimu alayya. Qala awadat hina abdalta? Qala na'am. Qala hal sulaita ma'ana hina sulaina? Qala na'am. Qala idza fa'inullah ta'ala tukafa'anku. Nah, jadi orang kalau mengatakan saya melakukan perbuatan yang kena hukuman had, nanti nggak usah kita tanya apa perbuatan, nggak usah begitu. Kalau dia mengatakan saya maling sampai nisab, nah kalau kita potong. Dan ini semuanya ahkam sultaniyah, sehingga yang bisa menegakkan hanya penguasa. Ada faktanya di sini di Indonesia ya Pak Prabowo, karena tidak adanya khalifah untuk seluruh kaum muslimin. Nah, Diberi pola hukum perintahan berkorban. An-Asar bin Abdullah Al-Harazi Al-Maqamam dengan Pala'ilin Suri Pala'ilin Mata Tattahamu Unasan minal Haqqa Fa'atahu Nu'man bin Bashirin Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'atasahum ayyaman Summa qala sabiruhum Fa'atahu Nu'man Fa'alu Kawaita sabirahum Bidai diturbin warantihanan Fa'ala Nu'man Masyi'tum Insyi'tum an adrikamu Fa'in harja mata'akum Fadapa Wa'ila ahadtu min duhurikum Isama ahadtu min duhurihim Fa'alu Hadha hukmuka Qala
Hada hukmullah wa hukmu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-hakah itu adalah jamak dari haik, yaitu tukang tenun, tukang menenun baju. Nah, ini babnya tentang al-imtihan biturbi, ya, orang diuji dengan cara dipukul supaya dia ngaku. Nah, kalau dalam babnya khallaita sabilahum bighairi darbin wa imtihanin, nah, maka dia bebaskan, ya terserah, kalau mau saya pukul ya boleh, tapi kalau ternyata dia setelah dipukul itu ternyata terbukti nggak maling, ya berarti saya balas kalian pukul, nah, karena dia tidak salah kok. Qala Abu Dawud innama arhabahum bihadzal qaul ay la yajibu darbu illa ba'da al-i'tiraf. Nah, jadi kalau hukumnya tidak seperti yang diucapkan tadi, karena apa yang dia ucapkan itu hanya untuk menakut-nakuti saja. Nah, ini salah satu kelebihannya Abu Dawud, ya. Hadis yang bisa menimbulkan multi tafsir itu langsung ditafsiri oleh Abu Dawud sendiri supaya tidak salah paham. Dipukulnya nggak berhak, dia belum terbukti mencuri. Terbukti mencuri itu dengan cara dia mengaku atau ada dua saksi. Tidak ada itu ya sudah nggak bisa. Ada CCTV, bagaimana? CCTV bukan bukti. Jadi CCTV itu untuk menyuruh dia ngaku. Ini loh Pak, buktinya CCTV-nya. Oh mungkin mohon maaf saya khilaf. Nah, berarti udah ngaku kan, baru dipukul. Hanya dengan CCTV saja nggak bisa, karena CCTV bisa diedit-edit. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.